Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrul mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش. Al-Hadith. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jakarta Barat, Ibu Hajah Mulyati SAG, para wakil bidang, Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jakarta Barat yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga senantiasa kita doakan ayah bunda, para orang tua dan guru-guru kita, terutama yang sedang kurang sehat atau yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan jalan keluar bagi segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jakarta, anak-anak soleh, anak-anak solehah, Masya Allah, mudah-mudahan di pagi hari ini kalian senantiasa tetap semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan, baik ibadah puasa atau ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa kita ini diberikan pertolongan oleh Allah untuk menjalankan ibadah yang hanya 1 tahun sekali, yaitu Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tentu ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bertemu walaupun dalam suasana PJJ, namun di ujung-ujung pembelajaran ini kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam kegiatan Ramadan atau pesantren Ramadan yang tentunya mudah-mudahan kita niatkan kegiatan ini bernilai ibadah. Kegiatan ini mempunyai nilai positif terutama untuk tadzkirah kita semua. Amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita basahi lisan kita dengan salawat, kita berharap nanti akan datang pertolongan dari baginda Rasul di yaumil jaza wal hisab kelak untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jakarta, hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 atau bertepatan sudah masuk di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 23 Ramadan. Tidak terasa ya bahwa ibadah kita Ramadan yang datang ke kita sebentar lagi akan meninggalkan kita. Yuk kita muhasabah. Sudahkah kita penuhi Ramadan dari awal malam tanggal 1 sampai hari ini dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW? Masih ada sisa waktu di Ashrul Awakhir ini. Tetap kita semangat untuk menjalankan ibadah, baik itu ibadah puasa atau ibadah sholatnya. Ya, kenapa begitu?
Karena di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa yang Allah lipat gandakan semua amaliyah kita yang kita niatkan karena Allah untuk ibadah. Ya, baik. Untuk itu dalam kultum ini Ibu akan membahas tentang keistimewaan di bulan suci Ramadan. Apa saja keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan? Tentu keistimewaan salah satunya adalah sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang diajak oleh Allah, orang-orang yang beriman yang mengerjakan puasa yang tujuannya adalah agar menjadi manusia yang bertakwa. Ya, jadi tujuan puasa kita adalah agar kita tambah takwanya kepada Allah. La'allakum tattaqun. Jadi kalau puasa kita selama ini belum bisa menambah nilai plus atau bertambah ketakwaan kita kepada Allah, ada yang perlu kita tanyakan di dalam diri kita. Apa yang selama ini kita niatkan? Apa yang selama ini menjadi motivasi kita sebagai orang beriman? Gitu ya. Jadi insya Allah tujuan pertama ibadah kita yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar di dalam diri kita tertancap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Nilai Ramadan atau puasa yang kedua yaitu agar kita menjadi manusia yang penuh dengan ketawaduan, yang penuh dengan kesabaran. Bagaimana tidak, kita dari waktu fajar sampai nanti terbenam matahari kita tidak makan, tidak minum, menahan segala hawa nafsu kita, dan juga jangan sampai melanggar apa yang dilarang. Jadi bahasanya orang berpuasa itu tidak cukup hanya dengan menahan diri dari makan dan minum saja. Itu hanya secara lahiriah atau secara zahir, secara kasat, secara pandangan mata yang jelas bahwa kita memang tidak makan dan minum. Tapi ada esensi yang terpenting adalah kita bisa menahan diri kita dari segala godaan hawa nafsu syaitaniyah, godaan hawa nafsu lawamah, segala hal-hal yang dapat merusak pahala puasa itu sendiri. Sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang mereka dapat hanya al-ju', rasa lapar, wal 'atas, dan rasa haus. Kenapa? Ya, karena yang diniatkan hanya puasa secara zahir saja, tidak menahan diri dari hawa nafsu atau tetap menuruti hawa nafsunya saja, atau melanggar aturan yang dilarang oleh agama, termasuk yang merusak pahala puasa. Berpuasa tapi bohong, berarti yang didapat hanya haus dan lapar. Gitu ya. Itu esensi dari kita berpuasa. Mudah-mudahan anak madrasah ibtidaiyah negeri puasanya tidak hanya menahan lapar dan haus saja, sudah diniatkan karena Allah, pengen menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalia apa lagi yang kelebihan apa lagi yang didapat di dalam bulan Ramadan? Tentu anjurannya kita banyak membaca Al-Qur'an. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tadi sudah saya sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa pada bulan Ramadan juga
jumhur ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi keistimewaan bulan Ramadan itu di mana diturunkan Al-Quran, sebagaimana surah Al-Qadar apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kesimpulan dari tazkirah ibu hari ini adalah bahwa puasa kita yang kita jalankan sudah mau 23 hari ini diperbaiki terus tajdidun niyah, diperbaiki terus nilainya, kualitas puasanya, tidak hanya berniat untuk menahan diri dari lapar dan haus, tapi sudah meningkatkan dengan menahan segala yang membatalkan pahala puasa. Ya. Yang kedua, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran. Tentu kita pengen menjadi bagian dari 4 golongan yang dirindukan surga, yaitu talil Quran. Makanya rajin ya tadarus Al-Qurannya. Mudah-mudahan anak madrasah ibtidaiyah negeri 1, anak-anak soleh soleha rajinlah tadarus. Karena orang yang rajin membaca Al-Quran adalah termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga. Mungkin ini saja tazkirah dari ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang berkenan atau khilaf dan salah dari pembicaraan ibu mohon maaf. Tentu di akhir Ramadan ini banyak banget kesalahan sebagai manusia biasa. Ibu mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.